Ibu dan rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Berikut ini saya akan sajikan video panduan untuk admin terkait dengan penggunaan raport SP. Oke, langsung saja. Setelah Bapak Ibu melakukan instalasi raport SP, maka Bapak Ibu sudah dapat melihat di desktop ada shortcut raport SP, yang mana raport SP ini dapat dibuka dengan menggunakan browser, salah satunya Google Chrome, ya bisa dibuka dengan Google Chrome atau dengan double klik shortcut raport SP. Ini adalah tampilan awal dari raport SP, yang mana raport SP ini menggunakan port 7252. Nah, untuk pertama kali login, Bapak Ibu silakan login sebagai administrator. Ya, user passwordnya adalah standar. Ya, usernya administrator, passwordnya administrator. Kemudian klik sign in. Nah, ini adalah halaman dashboard. Ya, ini ada beberapa informasi, silakan disimak. Oke, langkah pertama Bapak Ibu silakan lakukan setting web service agar bisa terhubung dengan aplikasi Dapodik. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pada menu web service Dapodik, ya, silakan Bapak Ibu edit web service ini sesuai dengan web service yang didata di Dapodik. Nah, aplikasi ini bisa dihubungkan dalam satu server dengan Dapodik atau berbeda server. Nah, berikut adalah panduannya bagaimana menghubungkan antara rapor SP dengan Dapodik jika berada pada satu server. Oke, langkahnya di sini silakan diakses rapor SP-nya, kemudian coba buka tab baru, kemudian coba akses Dapodiknya. Ya, ini kebetulan berada pada satu server. Ya, silakan login Dapodik. Oke, ini tampilan Dapodik ya. Nah, pada Dapodik silakan dibuka di menu pengaturan web service. Nah, kemudian di sini silakan didaftarkan web service untuk raport SP. Caranya klik tambah. Nah, nama aplikasinya silakan diketikkan bebas. Nah, kemudian pada IP address ini silakan diisi dengan IP address dari server raport SP. Kalau raport SP dan Dapodik berada pada satu server yang diakses dengan localhost, maka di sini IP-nya didaftarkan IP localhost. Nah, jadi karena ini diakses dengan localhost, maka di sini didaftarkan dengan localhost. Nah, jika misalnya berbeda server, maka IP address ini didaftarkan adalah IP address-nya raport SP. Kalau sudah, simpan. Nah, sekarang pada raport SP, silakan diklik di web service. Kemudian di sini data web service-nya silakan diklik edit. Nah, kemudian di sini silakan daftarkan sesuai dengan yang sudah didaftarkan di Dapodik. Ya, ini nama aplikasinya bebas. Nah, alamat IP server raport SP, ya silakan diisi dengan IP-nya raport SP. Kalau berada pada satu server, ya cukup localhost. Demikian juga IP server Dapodik. Ya, kalau masih berada pada satu server, silakan diisi dengan localhost. Tapi kalau berbeda server, maka server Dapodik ini itu adalah diisi dengan alamat IP dari server Dapodik. Kemudian key-nya ini silakan diambil dari Dapodik ya, yang didaftarkan di sini ya. Ini disalin tokennya, copy, kemudian dimasukkan di web service-nya, paste. Nah, kemudian NPSN silakan diisi sesuai dengan NPSN yang ada datanya di Dapodik. Ya.
Nah, ini kebetulan Dapodiknya, ya ini NPSN-nya. Ya, kalau sudah simpan perubahan. Oke. Nah, setelah didaftarkan web service-nya, langkah berikutnya silakan tes koneksi dulu untuk memastikan apakah sudah terhubung atau belum. Klik tes koneksi. Oke, berhasil. Berarti sudah terhubung dengan Dapodik. Nah, langkah berikutnya ambil data Dapodik. Klik ambil data Dapodik. Nah, selanjutnya di sini silakan diklik update data semester. Lanjut ya, silakan secara bertahap data sekolah. Kalau sudah update data referensi, data guru, dan seterusnya silakan di-update sampai selesai. Ya, kalau sudah mengambil data Dapodik, silakan logout dulu dengan cara klik di pojok kanan atas di usernya ini, kemudian logout. Atau bisa juga di menu di sebelah kiri di bawah itu logout. Ya. Nah, sekarang silakan login kembali. Nah, setelah login, maka di sini akan tampil nama sekolahnya, silakan dipilih. Oke. Nah, demikian langkahnya untuk mengambil data Dapodik. Nah, berikutnya data user. Nah, untuk membuat data user, ya ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa menambahkan secara manual atau bisa mengenerate secara otomatis. Ya, langkahnya ya pada menu data user report, di sini silakan klik tambah user, kemudian pilih jenisnya apakah admin ataukah guru atau siswa ya. Jadi bisa ditambahkan secara manual satu persatu. Saya contohkan misalnya untuk admin. Ya, silakan dilengkapi datanya, kemudian simpan user. Nah, oke. Ini informasinya, silakan dibaca. Oke. Nah, itu menambahkan satu persatu. Demikian juga untuk guru dan siswa, ya bisa ditambahkan. Ya, pilih kalau guru pilih user guru, pilih namanya siapa, user passwordnya apa, alamat emailnya apa. Demikian juga kalau siswa, pilih kelasnya, nama siswanya siapa, usernya apa, dan seterusnya. Oke. Atau bisa juga dengan mengenerate secara otomatis. Langkahnya di sini ada generate user otomatis. Klik. Oke, maka akan dibuatkan user secara default. Ya, sesuai dengan info ini, mohon dibaca. User passwordnya di generate secara otomatis. Nah, nanti passwordnya adalah ini. Ya, sesuai dengan informasinya. Kalau sudah, oke. Nah, maka guru, siswa itu dibuatkan usernya secara otomatis. Nah, kemudian user ini juga dapat di-manage dengan langkah yang pertama, di sini ada menu status edit. Nah, jika diaktifkan status editnya, maka untuk user guru dan siswa dapat melakukan edit data secara mandiri ketika dia login sebagai guru atau siswa. Jika status dinonaktifkan, maka guru dan siswa tidak dapat melakukan edit data secara mandiri. Kemudian di sini bisa juga di setting, ada beberapa fitur untuk pengaturan user. Di menu aksi ada mengedit user, hapus user, reset password, nonaktifkan user. Ya, ini bisa dilakukan pada tiap user. Nah, itu langkah-langkah untuk membuat user pada rapor SP. Nah, berikutnya data master Dapodik. Nah, pada data master Dapodik, di sini Bapak Ibu hanya mengecek data-data yang diambil dari data Dapodik, seperti data sekolah, identitasnya, data guru,
data siswa, data kelas, data mata pelajaran, data pembelajaran, dan data ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu, ini datanya sumbernya dari Dapo. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan di sini adalah pertama, untuk data sekolah, Bapak Ibu dapat melakukan edit data Kepsek. Dengan langkah update data Kepsek, silakan diisi, dilengkapi, ya, entah itu gelar dan lain sebagainya, atau pergantian kepala sekolah untuk diisi secara manual juga bisa. Kemudian data guru, pada data guru yang bisa dilakukan edit di sini adalah mengedit gelar depan, gelar belakang dari guru tersebut. Ya, misalnya seperti ini. Ya, tujuannya adalah agar nanti pada tampilan raport khususnya untuk wali kelas itu dapat dilengkapi dengan gelar, baik gelar akademik maupun gelar non akademik. Ya, silakan dilengkapi di sini. Data siswa demikian juga, ya, bisa dicek. Kemudian ada fitur untuk edit, klik tombol edit. Nah, nanti silakan dilengkapi data-data yang masih kosong, yang tidak tersedia di Dapodik. Perbaikan data untuk user siswa itu dilakukan melalui Dapodik kecuali untuk data-data yang tidak tersedia di Dapodik. Data kelas, ya, di sini ada data kelas, baik kelas reguler, ya, dengan anggota kelasnya masing-masing. Ya, kalau ada kesalahan bisa dihapus untuk dikeluarkan dari rombel. Kemudian eh, kelas mapel, ini maksudnya adalah untuk pelaksana kurikulum Merdeka mulai kelas 11, itu siswa mendapat pilihan mapel pilihan, di Dapodik mapel pilihan, nanti akan terekam di sini. Ya, ini nama kelasnya atau kelompok mapelnya, kemudian anggotanya. Demikian juga kelas ekskul, ini data kelas ekskul yang diisi di Dapodik beserta anggotanya. Di sini terekam semuanya. Ini sumbernya dari data Dapodik. Kemudian data mata pelajaran. Nah, khusus untuk data mata pelajaran di sini, Bapak Ibu yang harus lakukan adalah edit, ya, itu adalah memberikan nama. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah memberikan nama singkat pada setiap mapel. Dengan langkah edit nama singkat, kemudian berikan nama singkat pada setiap mapel. Misalnya untuk agama PAHB, ya, atau PPKN, Bahasa Indonesia BIN, dan seterusnya. Ya. Nah, kegunaannya ini adalah nanti untuk memberikan nama pada header dari Legger. Nah, jika ini kosong, maka header pada Legger nantinya akan kosong. Ya, maka silakan diisi dengan lengkap. Kemudian data pembelajaran, ini sesuai dengan data Dapodik. Ya, kalau ada kesalahan, di sini ada tombol untuk menghapus. Kemudian data ekstrakurikuler, ini adalah data ekstra yang diambil dari data Dapodik juga. Nah, itu data master Dapodik. Berikutnya, itu adalah data referensi lokal. Nah, untuk data referensi lokal, ini adalah data referensi yang diperlukan untuk lokal di raport SP tanpa mempengaruhi data yang ada di Dapodik. Yang pertama adalah kelompok mapel, ya, ini untuk jenjang SMA, SMK, ya. Ini biasanya menggunakan pengelompokan di raportnya. Ya, kalau untuk SD, SMP, ini semua mapel itu berada dalam satu kelompok, itu adalah umum. Ya, demikian juga untuk SMA,
itu juga kelompok umum. Kecuali untuk kelas 11 nanti mungkin ada pengelompokan termasuk ada di sana kelompok mapel pilihan. Ya, maka nanti untuk kelas 11 bisa memanfaatkan ini, bisa mengelompokkan apakah mapelnya dikelompokkan kelompok umum, kelompok A, kelompok B, atau misalnya kelompok umum atau kelompok mapel pilihan. Ya. Nah, kalau yang tidak digunakan silakan bisa dinonaktifkan. Kalau sudah simpan. Nah, ini adalah referensi untuk pengelompokan mapel nantinya. Kemudian ada guru lokal. Nah, guru lokal ini maksudnya adalah jika ada data guru yang tidak masuk di Dapodik tetapi mengajar, ya, maka di sini Bapak Ibu bisa tambahkan secara lokal di raport SP tanpa mempengaruhi data yang ada di Dapodik. Langkahnya, tambah guru lokal, isi namanya, ya, silakan dilengkapi datanya sesuai dengan data gurunya. Ya, kalau sudah proses, ya, maka di sini data ini berlaku untuk lokal di raport SP saja tanpa mempengaruhi data Dapodik. Nah, kemudian mata pelajaran lokal, ya, mata pelajaran lokal ini adalah mata pelajaran yang berlaku lokal di raport SP, ya, atau di sekolah. Ya, contohnya misalnya pada pembelajaran di sini untuk kelas 10 SMA itu ada mapel IPA dan mapel IPS. Kalau SD misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau matematika yang mana diajarkan oleh guru kelas, tetapi di sini di raport SP belum ada datanya. Maka di sini bisa ditambahkan mata pelajaran yang belum ada di pembelajaran. Langkahnya tambah mata pelajaran lokal. Nah, di sini ada beberapa referensi, banyak sekali referensi sesuai dengan data yang diambil dari Dapodik. Ya, silakan dipilih saja. Ya, misalnya saya ingin menambahkan ilmu pengetahuan alam. Ya, kemudian tambahkan lagi, misalnya saya ingin menambahkan, ya, misalnya ini, ya. Nah, oke. Nah, silakan nanti ditambahkan mata pelajaran yang belum ada datanya di data mata pelajaran pada referensi Dapodik. Ya, di luar ini nanti silakan ditambahkan. Setelah mata pelajaran lokal, kemudian ada ubah data mengajar. Nah, ubah data mengajar ini maksudnya adalah untuk Bapak Ibu, ya, di sini kalau misalnya ada perbedaan antara real mengajar di kelas dengan data di Dapodik, Bapak Ibu bisa lakukan perubahan di sini. Ya, misalnya eh, bahasa Indonesia misal, ya, ini di Dapodik datanya ini kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya yang diajar adalah oleh guru lokal tadi bisa ditambahkan atau diubah di sini. Ya, kalau sudah simpan perubahan. Nah, itu. Sehingga nanti guru tersebut bisa menginput nilainya. Nah, kalau misalnya belum ada pembelajarannya di sini, ya bisa tambah pembelajaran, pilih kelasnya, pilih mata pelajaran apa yang belum ada. Ya, ini data mata pelajarannya diambil semua, termasuk juga dari mata pelajaran lokal tadi. Ya. Kemudian gurunya siapa. Nah, itu jika ingin menambahkan. Kemudian ubah wali kelas. Ubah wali kelas di sini kalau misalnya ada perbedaan wali kelas di Dapodik dengan yang di real di sekolah, maka bisa dilakukan perubahan di sini. Oke. Nah, caranya klik ubah wali kelas, kemudian pada wali kelas di sini tinggal dipilih diganti sesuai dengan data yang ada. Kemudian simpan perubahan. Berikutnya gabung mapel. Nah, ini berlaku untuk jenjang SMA yang mana di jenjang SMA ada beberapa mata pelajaran di kelas 10 yang digabungkan.
Ya. Nah, misalnya untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi yang diampu oleh masing-masing mapel, outputnya di raport itu menjadi IPA. Maka di sini silakan digabungkan dulu. Langkahnya klik gabung mapel, ya. Kemudian gabung output mapel. Nah, di sini mapel asalnya adalah mata pelajaran misalnya biologi menjadi apa? Menjadi mata pelajaran IPA misalnya. Nah, ini kemudian di kelas berapa. Jadi sehingga nanti penggabungan mapel itu hanya berlaku per tingkat proses. Ya, tambahkan lagi sekarang misalnya fisika menjadi IPA, proses, dan seterusnya ya. Ya. Kemudian di misalnya geografi menjadi IPS. Ya, silakan dilengkapi semua mapel digabungkan. Ya, misalnya ini sudah menggabungkan mata pelajaran. Nah, ini perlu dilakukan sebelum nanti proses input nilai, nanti ini perlu disetting oleh admin. Sehingga nanti outputnya, semua mata pelajaran yang di mapping di sini, outputnya akan menjadi sesuai dengan mata pelajaran yang ditentukan. Misalnya biologi, fisika, kimia menjadi IPA, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi menjadi IPS. Nah, berikutnya mapping raport. Nah, mapping raport di sini itu adalah tujuannya untuk memberikan nomor urut pada mapel raport ya. Pada raport, ya, misalnya kurikulum merdeka tingkat 10. Nah, di sini adalah mata pelajaran yang diajarkan. Nah, sekarang di sini nama lokal di sini apa nama mata pelajaran di raport. Kemudian kelompoknya ini ya, kelompok apa, nomor urutnya nomor urut berapa di raport. Nah, misalkan ini ya pilih kelompok umum di kelas 10 semua umum ya, tidak dikelompokkan. Ya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah semua mapel yang di mapping di sini nanti akan ditampilkan di raport, ditampilkan juga di logger, dan ditampilkan juga di status nilai jika ada data nilainya yang diinput. Tapi kalau tidak mau ditampilkan di raport, maka di sini tidak usah di mapping. Ya, itu contohnya misalnya ada mapel proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini tidak perlu di mapping karena tidak tampil di mapel intra. Nah, kemudian matematika di sini matematika di nama di raport adalah matematika saja, tidak ada umumnya. Kemudian fisika, kimia, biologi di kelas 10 di sini tidak perlu di mapping karena nanti outputnya akan menjadi mata pelajaran IPA. Ya, jadi mata pelajaran IPA. Sedangkan demikian juga geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi nanti akan menjadi yang perlu di mapping adalah IPS. Nah, sedangkan yang lainnya silakan di mapping. Nah, kemudian isi nomor urutnya di raport, ya misalnya ini satu, ya kalau ini pendidikan Pancasila, ya, dua, ya silakan dilengkapi. Ya ini contohnya, ya nanti silakan disesuaikan, simpan. Oke, ini untuk kelas 10 ya. Nah, kemudian untuk mata pelajaran ini nanti akan tidak ditampilkan di Legger juga, tidak ditampilkan di
raport. Nah, jika ingin ditampilkan, ya misalnya hanya untuk mengetahui status penilaiannya, nanti bisa dikelompokkan dulu, tetapi ketika saat dicetak, nanti bisa dihapus pengelompokannya. Nah, itu trik aja. Nah, kemudian untuk kelas 11, ya, untuk kelas 11 sama juga, nanti semua mapel ini akan deteksi, termasuk juga mapel pilihan, silakan di mapping, disesuaikan namanya, misalnya ini adalah masuk kelompok umum, ya, kalau di kelas 11, sedangkan ini nanti masuk di mapel pilihan, kalau mau dikelompokkan seperti ini, ya, kalau mau dibuat umum juga, dipersilakan, silakan sesuaikan dengan struktur kurikulum yang ada. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian sesuaikan nama mata pelajaran lokalnya, isi nomor urutnya. Oke, kalau sudah, simpan. Nah, kemudian, nah kalau untuk kurikulum yang lainnya, ini tidak bisa, ya, karena kita hanya fokusnya di sini adalah untuk kurikulum Merdeka. Nah, itu untuk mapping mapa raport. Berikutnya adalah logo sekolah dan Pemda. Ya, logo sekolah dan Pemda di sini eh, tujuannya adalah jika ingin nanti mengubah logo Pemda, kemudian logo sekolah yang ada di halaman depan dari sampul raport, ya, nanti silakan disesuaikan. Ya. Caranya klik di sini untuk data sekolah, di logo Pemdanya klik ubah, pilih logonya, ya, logo sekolah atau logo Pemdanya yang ingin ditampilkan. Ya, misalkan ini adalah untuk logo Pemdanya, kemudian misalnya logo sekolahnya ini. Nah, kemudian di sini ada TTD, Capsek, dan stempel jika ingin menambahkan langsung tanda tangan kepala sekolah dan stempel pada raportnya nanti. Nah, ini contoh saja. Nah, kemudian tanda tangan, jika ingin menambahkan tanda tangan untuk wali misalnya, nanti silakan dilengkapi di sini. Yang jelas, eh, untuk tanda tangan itu harusnya formatnya PNG, ya, formatnya PNG, transparan latar belakangnya. Kemudian untuk kepala sekolah nanti kalau mau diisi stempel langsung silakan, tapi kalau tanpa tanda tangan juga boleh. Berikutnya itu adalah tanggal raport. Nah, tanggal raport di sini adalah untuk menambahkan tanggal berapa raport ini dibagikan. Ya, silakan diisikan tanggal berapa dibagikan, semester berapa, tempatnya, ya, tempat tanda tangan kepala sekolah. Ya, ini contoh ya. Oke, itu untuk referensi lokal ya. Nanti silakan disesuaikan. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan oleh admin juga sebelum Bapak Ibu guru bekerja adalah melakukan mapping pada referensi P5. Ya. Yang pertama adalah target capaian profil. Nah, pada target capaian profil di sini Bapak Ibu admin silakan cek dulu eh, elemen, sub-elemen, capaian pada tiap fase ya. Nah, nanti di sini referensinya sudah dilengkapi. Nanti kalau belum ada silakan ditambahkan. Kalau ada kesalahan silakan diedit. Di sini sudah eh, masuk referensinya sesuai dengan SK dari Badan Standar Kurikulum. Ya, nanti ini silakan disesuaikan. Nah, langkah berikutnya adalah di data project. Nah, data project di sini Bapak Ibu silakan ditambahkan proyek-proyek apa saja yang akan dibuat. Ya. Proyek apa saja yang akan dibuat, silakan ditambahkan. Langkahnya, ya pilih temanya, fasenya fase apa, kemudian tambah project. Kemudian isi nomor projectnya, kemudian nama projectnya apa. Nah, kemudian di deskripsi dijelaskan deskripsi dari project tersebut.
Ya, contohnya seperti ini. Ya. Jadi dideskripsikan secara lengkap yang nanti akan tampil di raportnya, raport proyeknya nanti akan menampilkan deskripsi ini. Ya, silakan diisi secara lengkap. Kalau sudah, proses. Ya. Nah, kemudian di sini setelah kita tambahkan proyeknya, tentukan juga sekarang pada proyek ini itu capaian profil yang ingin diukur atau dikembangkan itu silakan ditambahkan di sini cek capaian profil. Misalnya untuk proyek ini akan mengembangkan profil kebinekaan global dan bernara kritis contohnya. Klik tambahkan, ambil dimensi sub elemen ya dan capaian pada profil yang akan dikembangkan. Ya, ini saya contohkan karena di sini mengembangkan kebinekaan global, kemudian bernalar kritis. Nah, di sini sudah referensinya sudah ada, tinggal klik tambahkan sesuai dengan elemen sub-elemen yang ingin dikembangkan dalam proyek tersebut. Oke, kalau sudah, ya, bisa kembali. Nah, inilah daftar eh, profil yang ingin dikembangkan, baik dimensi, elemen, sub-elemen dari proyek yang dibuat tersebut. Kalau sudah, close. Nah, itu menambahkan proyek. Dan demikian juga untuk proyek yang lainnya, misalnya ingin menambahkan proyek yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, misalnya untuk tema ini, misalkan tambah. Misalkan ini proyek yang kedua, nama proyeknya apa, silakan diketikkan. Ya, saya coba copy ini. Kemudian deskripsi proyeknya silakan diisi juga. Nah, ini contohnya. Ya, kalau sudah, proses. Nah, setelah menambahkan daftar proyeknya, sekarang tentukan capaian dari proyek ini apa yang akan dikembangkan, profil apa yang akan dikembangkan pada proyek ini. Ya. Misalnya proyek ini akan mengembangkan dimensi gotong royong, kebinekaan global, dan mandiri. Maka di sini cek capaian profil, ya, tambahkan, ya, ya di sini menambahkan dimensi, subelemen, elemen, ya silakan tinggal dipilih yang dikembangkan saja. Ya, tinggal klik tambahkan. Ya, kalau sudah bisa close atau kembali untuk melihat dimensi-dimensi, elemen subelemen, dan capaian profil yang akan dikembangkan di proyek ini. Nah, kalau sudah, close. Ya, demikian untuk penambahan yang lainnya, silakan bisa dilanjutkan. Berikutnya, setelah menambahkan daftar proyek, berikutnya kelompok proyek. Ya, kelompok proyek di sini, Bapak Ibu silakan susun daftar kelompok proyek. Ya, nah, maksudnya siswa-siswa itu dikelompokkan, ya, nanti biar mudah nanti dalam penilaian. Nah, kelompok proyek, klik tambah, misalkan ini, ya, misalkan kelompok proyek 1, misalkan kelas 10, fase E. Nah, nanti fasilitatornya siapa yang bertugas nanti menginput nilainya. Ya, boleh fasilitator atau misalnya koordinator yang mau ditambahkan silakan. Ini contoh saja proses. Ya. Nah, kemudian dari kelompok ini anggota kelompoknya siapa? Ya, pilih di anggota kelompok, tambahkan, ya misalnya kita mengambil anggota dari kelompok dari kelas 11 misalnya. Nah, di sini ketika kita pilih, di sini ada nama-nama siswanya. Apakah ini semua mau ditambahkan atau mau menambahkan satu persatu juga tidak masalah, ya, tinggal klik tambahkan. Kalau mau menambahkan seluruhnya juga tinggal klik tambahkan semua anggota. Kembali, maka disinilah daftar anggotanya. Oke, berikutnya setelah menambahkan anggota, data project. Klik data project, kemudian di sini tambahkan project apa yang
diikuti oleh kelompok tersebut. Ya, misalnya kelompok ini mengikuti proyek yang pertama. Ya, ya oke. Atau misalnya mau sekalian dua-duanya di kelas tersebut atau di kelompok tersebut juga silakan. Atau satu persatu juga silakan. Tambah, misalnya ini kelompok proyek yang dua misalnya. Tingkat 10, fase E, fasilitatornya siapa. Sama juga, tambahkan anggotanya. Ya, misalkan saya ambil dari kelas ini, tambahkan semua. Oke, kemudian daftar proyeknya, silakan dipilih proyek apa yang digunakan untuk kelas ini atau yang diambil oleh kelompok ini, tambahkan. Nah, maka nanti kelihatan di sini ini adalah mengambil proyek ini, kelompok ini mengambil proyek ini. Ya, ya. Jadi masing-masing akan mengambil proyek ini. Ya. Ya, nanti akan kelihatan ya, kelas ini akan mengambil proyek ini, kelas ini akan mengambil proyek ini, dan seterusnya. Oke, demikian untuk menambahkan data proyek. Ya. Oke, jadi demikian langkah utama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu admin sebelum Bapak Ibu guru bekerja. Jadi mulai dari setting web service, ambil data dapodik, kemudian membuatkan user, mengecek data referensi master dapodik, kemudian mengecek dan melengkapi data referensi lokal, selanjutnya membuat referensi P5 ya baik itu data project maupun kelompok project. Nah, setelah ini dikerjakan barulah Bapak Ibu guru bekerja. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu guru sudah bekerja, maka di sini admin bisa eh, mengecek dari fasilitasnya yang ada, cek penilaian, status penilaian, bisa dicek di sini, ya, status penilaian. Kemudian bisa juga mengecek pencapaian nilai raport, pilih kelasnya. Ya, di sini cek ketuntasan raport, bisa dilihat nilai siswa dari awal sampai akhir. Demikian juga untuk deskripsi ketercapaiannya juga bisa dicek dari awal sampai akhir. Jadi ini fitur di menu pencapaian nilai raport. Kemudian cetak nilai, nanti kegunaannya pertama adalah untuk mencetak Legger, misalnya ini cetak Legger, tinggal pilih kelas, download, nah, kita cek. Nah, ini adalah hasil Leggernya. Ini hasil Leggernya dari kelas tersebut ya. Kalau sudah dikerjakan, maka di sini akan tampil dalam bentuk Legger. Berikutnya, cetak laporan nilai. Ya, cetak laporan nilai ini bertujuan untuk mencetak nilai sumatif siswa dari awal sampai saat pencetakan. Ya, biasanya digunakan bisa gunakan di tengah semester nanti untuk mencetak laporan hasil nilai sumatif tengah semester. Ya, nah di sini langkahnya cetak laporan cetak laporan nilai, kemudian di sini pilih ukuran kertas, diatur batas kiri kanan. Nah, di sini kalau mau diisi tanda tangan, klik isi tanda tangan. Kalau tanpa tanda tangan juga klik tanpa tanda tangan. Pilih kelasnya. Nah, selanjutnya di sini ada dua tombol. Tombol generate kelas ini. Jadi tujuannya adalah untuk mengenerate seluruhnya ya, seluruh siswa ya, satu file satu siswa seperti ini. Contohnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau ingin cetak langsung, ya, seperti ini hasilnya. Eh, Contohnya seperti ini. Silakan. Ini untuk laporan nilai sumatif. Biasanya dimanfaatkan untuk tengah semester. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan di menu ini. Nanti untuk membagikan raport ini secara daring. Jadi raport ini bisa dibagikan secara daring dengan cara mengaktifkan
tampilkan semuanya, maka di sini siswa ketika login dapat mendownload raport siswa tersebut. Oke, berikutnya cetak pelengkap raport. Cetak pelengkap raport sama, cetak pelengkap raport, pilih ukuran kertasnya, tentukan batas kiri, kanan, atas, bawah kertas, kemudian tentukan apakah diisi tanda tangan atau tanpa tanda tangan. Selanjutnya, pilih kelas, ya. Kemudian bisa generate setiap siswa. Oke, ini hasilnya. Ya, kalau mau diisi tanda tangan langsung, maka akan terisi langsung. Atau cetak langsung dalam satu file. Nah, ini ya, seluruh siswa dalam satu file. Oke. Nah, sama halnya juga kalau mau dibagikan secara online pada siswa, silakan ditampilkan semuanya. Ya, kalau tidak dibagikan secara daring, maka bisa di head. Berikutnya cetak nilai raport. Ya, cetak nilai raport di sini itu tujuannya untuk mencetak nilai raport siswa per semester sama cetak nilai raport, pilih ukuran kertasnya, batas atas, kanan, kiri, ya silakan diatur. Kemudian mau diisi atau tidak tanda tangan. Pilih kelas. Nah, di sini ada dua tombol, generate raport kelas ini itu untuk membuat per siswa. Oke, sudah ini hasilnya. Ya, ini raportnya. Sama juga kalau mau diserahkan secara daring, silakan bisa ditampilkan semuanya. Nah, kemudian ini tombol untuk cetak langsung menjadi satu file. Ya, ini semua raport dijadikan satu file. Nah, itu untuk cetak raportnya. Terakhir adalah cetak raport project. Nah, nanti raport project ini biasanya dilakukan di akhir tahun. Jadi sama, eh, pilih kertas, ya, kemudian batas kiri, kanan, atas, bawah, kemudian mau diisi atau tidak tanda tangan, pilih kelasnya, ya, kemudian mau cetak langsung, klik cetak langsung. Ya, ini adalah raport projectnya. Jadi ini biasanya dicetak di akhir tahun karena raport project diserahkan di akhir tahun. Ya, jadi ketiga-tiganya jadi satu. Nah, kalau mau cetak per siswa, generate raport project kelas ini. Ya, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini raport per siswa. Oke. Nah, sama juga kalau mau diserahkan secara daring, nah, silakan tampilkan semua. Oke, itu fitur untuk cetak nilai dan raport siswa yang bisa dilakukan oleh admin dan juga bisa dilakukan oleh wali kelas. Ya. Berikutnya nanti ada fasilitas kirim nilai ke Dapodik. Ini khusus nilai-nilai ya untuk jenjang SMP, SMA, untuk jenjang SMK yang struktur pembelajarannya di raport sama dengan struktur pembelajarannya di Dapodik, nanti bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengirim nilai yang sudah diinput di raport untuk bisa dikirim ke Dapodik. Ya. Nah, saya contohkan di sini. Ya. Saya coba tunjukkan dulu di aplikasi Dapodik. Ini aplikasi Dapodiknya, kita lihat di nilai raport. Ya. Nah, nilai untuk semester ini masih kosong. Ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini masih kosong. Tetapi di aplikasi raportnya sudah ada nilainya. Nah, sekarang ingin mengirim. Ya. Mengirim nilainya ini agar tampil di Dapodik. Oke.
Ini masih kosong di Dapodik. Sekarang saya coba kirimkan nilainya dari rapor SP ke Dapodik. Caranya kirim nilai ke Dapodik. Ya, pastikan sudah terhubung juga. Pertama cek dan kirim MATLAB. Ya, ya, jadi ini secara bertahap. Nah, jadi dibuatkan mata evaluasi untuk dikirim ke Dapodik. Oke, selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, berikutnya baru bisa mengirim, mengecek dan mengirim nilai rapor. Nah, jadi ini prosesnya cukup lama, tergantung dari jumlah data yang dikirim dan jumlah data kesesuaian yang ada di aplikasi Dapodik. Jika ada data yang tidak sesuai antara rapor dengan Dapodik, maka nanti tidak akan dikirim. Oleh karena itu, pastikan bahwa referensi yang ada di rapor sama dengan referensi yang ada di Dapodik, agar nilainya bisa dikirim sempurna. Oke, sudah. Berikutnya, cek dan kirim nilai ekskul. Jadi untuk mengirimkan nilai ekskul. Nah, karena nilai ekskul tidak ada, jadi tidak ada nilai ekskul yang dikirim. Nanti kalau sudah diisi nilai ekskulnya otomatis bisa dikirimkan. Baik, untuk mengecek apakah nilai ini sudah terkirim ke Dapodik atau belum, kita kembali coba buka cek di Dapodik. Ini aplikasi Dapodik. Saya coba refresh. Oke, saya coba kembali lihat di nilai nilai semester ganjil. Oke, ini sudah masuk ya. Kita coba lihat. Ya, ini nilainya sudah masuk, deskripsinya juga sudah ya. Nah, kalau mau mengunduh, ini hasilnya. Ya, ini hasil nilai raport siswa yang didapodik. Nah, baik, jadi demikian eh, cara pengiriman nilai raport dari raport SP ke Dapodik. Nah, fitur berikutnya itu adalah backup dan restore. Jadi pada proses ini, ya, backup data itu untuk membackup data raport ini, ya, proses backup bisa dilakukan per semester. Ya. Silakan dipilih semesternya yang akan di backup, klik backup data. Nah, kemudian di sini adalah rincian data yang di backup, kemudian download backup data raport. Ya. Silakan di sini hasil backup-nya ini silakan disimpan, ya, disimpan dengan baik, ya, agar tidak hilang dan nanti bisa dikembalikan ke kondisi ini ketika ingin direstore. Oke, itu prosesnya. Nah, selain backup, bisa juga restore data. Jadi, restore data, klik di menu backup dan restore data. Kemudian di sini pilih file yang akan direstore. Ya, jadi, misalnya ini, file yang akan direstore. Kemudian, upload dan proses. Ya, tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, silakan kembali. Nah, kalau sudah selesai, ingat, silakan keluar dengan klik di admin logout. Ya, baik demikian Bapak Ibu eh, panduan penggunaan aplikasi rapor SP untuk administrator. Semoga panduan ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih baik. Terima kasih, salam dan bahagia.